Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Di sini ibu akan menjelaskan terkait dengan jurnal penyesuaian. Studi kasus yang pertama itu terkait dengan perlengkapan. Lah, kenapa kok ada penyesuaian? Karena sebelum kita melakukan penyusunan laporan keuangan, memang akun-akun tertentu itu harus disesuaikan terlebih dahulu kaitannya dengan pendapatan dan beban. Di sini ada perlengkapan atau supplies. Di soal itu ada 7.200.000, saldonya masih ada 2.400.000. Nah, kita sesuaikan. Di sini ya rumusnya tadi saldo perlengkapan 7.200.000, masih ada 2.400.000, terpakai berarti 4.800.000. 4.800.000 ini hasil dari 7.200.000 dikurangi 2.400.000. Rumus dalam penyesuaian kalian harus mengetahui ini, bahwa pendekatan neraca itu yang di jurnal yang sudah terpakai, pendekatan laba rugi itu yang di jurnal yang masih ada. Jadi ini yang harus kalian pahami. Nah, jika sudah, maka jurnalnya akan berbentuk seperti ini. Beban perlengkapan. Dia karena menggunakan neraca terpakai, maka perlengkapan saldo normalnya kan sebelah debit. Jika dia berada di sebelah kredit, berarti dia terpakai. Oke, jadi terpakai itu kredit. Kalau dia terpakai, otomatis dia punya beban sejumlah 4.800.000. Ya, kemudian jika pendekatan laba rugi itu adalah pendekatan yang masih ada atau pendekatan beban. Masih ada berapa? 2.400.000. Kalau masih ada berarti mengikuti saldo normal perlengkapan. Saldo normal perlengkapan itu sebelah debit. Maka perlengkapan sebelah debit akan terjadi jurnalnya seperti ini. Paham ya? Yang kedua itu ada soal terkait dengan beban dibayar di muka. Ya, jadi di sini ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu belum menjadi tanggungan perusahaan belum memakai apapun, namun perusahaan sudah bayar. Contoh di sini asuransi dibayar di muka. Jadi asuransi tersebut belum dipakai, tapi sudah dibayarkan untuk 1 tahun yang akan datang. Paham maksudnya ya? Nah, cara perhitungannya bagaimana? Di sini saldo asuransi dibayar di muka 28.800.000. Jadi 1 Agustus hari ini umpamanya perusahaan membayar, maka kas berkurang. Membayar kas berkurang sebesar 28.800 untuk apa? Membayar asuransi untuk 1 tahun yang akan datang. Oke, ini namanya beban dibayar di muka. Nah, rumusnya yang masih ada di sini kalian bisa lihat, masih ada itu rumusnya 7/12 atau seperti ini. Kita melihat yang terpakai dulu. Kenapa kok ibu di sini menyebutkan 5/12? Karena dari bulan Agustus sampai Desember itu 5 bulan. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Coba kalian hitung, pasti 5 bulan. Nah, otomatis kan kalau hari ini Desember berarti terpakai. Terpakai 5 bulan. 5/12 kali 28.800 hasilnya adalah 12 juta. Kalau sudah terpakai 5 bulan, berarti kan yang belum terpakai sisanya, yaitu 12 dikurangi 5 bulan. Yaitu 7/12 kali 16.800.000. Jika rumus masih ada dan terpakai sudah kalian hitung, maka kalian bisa menjurnal penyesuaiannya. Penyesuaiannya menggunakan pendekatan neraca seperti ini. Tadi kan asuransi dibayar di muka di sebelah debit karena kita belum memiliki kewajiban tapi kita sudah melakukan pembayaran. Jika sudah terpakai, maka sudah menjadi kewajiban kita. Nah, kalau 31 Desember berarti kewajiban kita baru 5 bulan. Maka asuransi yang tadinya di sebelah debit pindah posisi ke sebelah kredit. Kalau sudah seperti ini, maka kita memiliki beban sebesar 12 juta. Gitu ya. Nah, di sini kalian bisa dilihat beban asuransinya itu sebesar 12 juta terpakai karena menggunakan pendekatan neraca. Kemudian asuransi dibayar di mukanya karena terpakai. Tadi kalau baru dilakukan pembayaran kan belum terpakai debit, terpakai kredit, gitu ya. Nah, kalau menggunakan pendekatan laba rugi yang kedua itu adalah pendekatan laba rugi. Untuk pendekatan laba rugi sendiri itu masih ada. Nah, tadi kan terpakai 5 bulan, berarti masih ada 7 bulan. Kalau sudah terpakai 12 juta, maka belum terpakai 16.800.000. Kalau belum terpakai, berarti asuransi sama seperti yang 1 Agustus, yaitu asuransi debit. Ini asuransi debit sebesar 16.800.000. Kalau belum terpakai, berarti belum memiliki beban. Maka bebannya kredit 16.800.000. Nah, yang ketiga, itu ada saldo sewa diterima di muka. Saldo sewa diterima di muka di sini, itu terkait dengan pendapatan diterima di muka. Jadi, kita
belum menyewakan toko ataupun belum menyewakan sebuah apartemen misalkan, namun kita sudah menerima uang, jadi seperti diutangi terlebih dahulu gitu. Jadi sewa diterima di muka itu adalah akun liabilities, akun nomor akunnya 2, saldo normalnya di sebelah kredit sewa diterima di muka sebesar 60 juta. Nah, kita pakainya rumus yang seperti tadi. Kalau pendekatan neraca itu adalah terpakai, kalau pendekatan laba rugi itu masih ada. Dari 1 September, Oktober, November, Desember itu ada 4 bulan. Berarti terpakai 4/12 rumusnya kalikan nominalnya yaitu 60 juta sama dengan 20 juta. Nah, belum terpakai berapa? Atau masih ada berapa? Ya, selisihnya 12 dikurangi 4, yaitu 8. 8/12 kali 60 juta sama dengan 40 juta. Jika sudah seperti ini, barulah kalian membuat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian jika menggunakan pendekatan neraca, yang dipakai adalah yang 20 juta. Jika menggunakan pendekatan laba rugi, itu yang dipakai adalah 40 juta. Kalau sewa diterima di muka, pendekatan neraca sudah terpakai. 31 Desember, ini 1 September, belum menjadi hak kita sebagai pendapatan. Namun ketika 31 Desember, sudah terpakailah sewa tersebut, maka sudah menjadi pendapatan kita. Nah, jadi pada tanggal 31 Desember, jika menggunakan pendekatan neraca, kita sudah mengakui bahwa 4 bulan itu sudah menjadi pendapatan kita atau pendapatan perusahaan. Namun, jika menggunakan pendekatan laba rugi atau pendekatan beban, yang dihitung adalah yang masih ada, berarti sewa tersebut masih belum digunakan atau masih belum terpakai. Jadi, belum menjadi hak kita sebagai atau belum menjadi hak perusahaan. Untuk pendapatannya masih berada di sebelah debit, kreditnya masih sewa diterima di muka. Nah, mungkin 3 akun itu yang Ibu jelaskan terlebih dahulu. Untuk mengecek nanti di soal, untuk mengecek laba atau rugi atau harta, pendekatan beban atau pendekatan harta, itu kalian bisa melihat di neraca saldonya. Jadi yang diketahui apa? Jika yang diketahui itu adalah harta, itu kodenya 1, maka pakai pendekatannya neraca. Namun, jika di neraca saldo itu yang diketahui adalah beban, misal beban sewa, maka di jurnal penyesuaiannya itu yang di jurnal pendekatannya menggunakan pendekatan laba rugi salah satu saja. Kalau ini kalian harus mengetahui bahwa ada 2 pendekatan dalam mengerjakan jurnal penyesuaian. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.